Jadi waktu itu ya, saya tuh lagi ngobrol-ngobrol dengan satu publishing company yang gede banget di Indonesia, yang singkatannya GPU, Gramedia Pustaka Utama gitu. Kebetulan saya lagi bikin project untuk buku saya, keberapa saya lupa. Terus salah satu PIC di sana, person in charge sana bilang, wih, ini ada loh, satu-satunya orang Indonesia pertama kali yang menang Government Cookbook Award tahun 2007, namanya Yohan Handoyo. Terus saya gini, wah gila keren banget gitu. Saya dapat bukunya, saya baca, ternyata ya awalnya tuh si Yohan, dan kemudian kami jadi bersahabat. Yohan tuh nggak pernah suka wine, dan dilalah Yohan Handoyo ada di sini bersama saya. You are the first Indonesian person that received this prestigious award, Government Cookbook Award. Dan lo dulunya sama sekali tidak suka wine. Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Iya, karena nggak ngerti. Betul. Jadi dulu zaman mulai kenal minuman alkohol, ya kita mulainya. Oh, Bapak suka minum alkohol? Suka banget. Nggak kelihatan Pak mukanya Pak. Malah baik-baik ya. Sebetulnya Win. Iya, jadi dulu kan waktu masih muda ya sama teman-teman kan minumnya bir gitu ya, minumnya koktail gitu. Zaman itu kalau ngelihat orang minum buan tuh kayaknya ini mah minum buat orang tua gitu ya. Oh gitu. Dan memang waktu itu waktu lo di Australia kan? Waktu itu di Australia, sekolah di Australia. Nah waktu pulang ke Indonesia tahun 2000, gue umur berapa ya, 27-an gitu ya. Itu juga nyari teman seumuran yang minum wine nggak ada, Win. Di Dan waktu itu juga belum populer kan wine? Belum banget. Sama sekali kan? Belum banget. Tapi waktu di Australia, yaitu yang awalnya merasa ini minuman orang tua gitu ya, tapi begitu belajar, begitu dibawa ke kebun anggurnya dan terpesona gitu ya, terus gue baru melihat bahwa ini bukan cuma minuman buat mabok-mabokan doang gitu. Ternyata banyak sekali hal yang menarik yang akhirnya gue gali dan membuat gue terpesona gitu ya. Dan di satu titik dalam hidup gue putusin untuk berkarir di situ. Wow. Tadinya kan enggak. Dan waktu itu kan bisa dibilang nggak di Indonesia nggak ada wine expert dong di tahun 2000-an itu, atau udah ada? Ada Pak William Wongso. Oh, William. Ya, udah dikenal lah sebagai guru. Sorry ya, sorry. Iya, tapi yang dari kalangan muda nggak ada ya. Iya nggak ada kan. Nah, gue pengen tahu juga apa yang membuat lo mengatakan bahwa cerita di balik gelas anggur itu menarik banget. Di sini juga ada batu-batu yang menarik. Weh, apa tuh? Yang bisa lo pilih satu aja. Apa tuh? Lo boleh pilih satu. Oke. Waduh, ada tulisan ini. Iya, silakan ditunjukin Yohan. Harmony. Kenapa lo memilih ini? Banyak sekali teman-teman gue yang datang ke sini dan memilih batu dengan tulisan yang sama. Gue nggak lihat sih tulisannya. But I like the word harmony. I like the word harmony. Karena at the end of the day, menurut gue hidup tuh pada akhirnya harus selaras ya. Selaras dengan cita-cita, dengan keinginan kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi. This is a powerful word. Powerful. Sampai merinding. Iya. No wonder banyak juga teman-teman gue yang pick up this. Buat lo sendiri? Ya, I do believe, karena menurut gue kalau kita berat sebelah juga tentu nggak akan balance ya hidupnya, dan perlu effort untuk nurunin. Kenapa lo jadi nanya ke gue ya? Menurut gue perlu effort untuk nurunin ego supaya kita bisa balance here and there. Betul. Iya. Balik lagi ke wine. Tadi lo bilang menarik banget wine itu. Kalau gue ya sebagai orang awam, ya gue juga I'm drinking wine, social drinker kalau ada teman-teman gitu. Buat gue wine itu punya karakter yang kuat. Buat gue. Tapi pasti di mata lo yang udah menang penghargaan internasional, and you dealing with that, and you live with that gitu. Pasti lo punya perspektif yang sangat kaya. Mengenai wine? Yes. Tadi lo bilang kan menarik pas lo datang ke vineyard, lo lihat, lo bilang wah gila banget gitu. Bagiin dong cerita itu. Iya, jadi sebetulnya setelah gue pelajarin gitu ya, yang tadinya wine itu gue anggap ya just another alcoholic drinks yang diminum buat senang-senang gitu ya. Tapi setelah gue pelajarin, itu banyak hal-hal yang tadinya buat gue nggak menarik, hal-hal yang kita pelajari di sekolah, geografi, sejarah, kimia, biologi, yang tadinya
kita dulu belajar di sekolah cuma buat ulangan doang gitu ya. Ternyata kemudian menjadi sebuah cerita yang hidup gitu menurut gue gitu ya. Jadi misalnya gue pernah waktu gue sekolah di Burgundy gitu ya, sama profesornya diajak ke satu kebun yang paling top lah di sana, istilahnya Glongklu gitu ya. Daerah itu terkenal sebagai penghasil white wine. White wine. Anggur putih ya. Anggur putih. Nah, jadi kita dibawa ke sana, di tengah kebun itu kita buka botol gitu ya, tuang di gelas. Terus profesornya nanya, coba cium, ada aroma apa gitu. Gue merasa ini kayaknya gue pernah cium aroma kayak gini somewhere gitu ya. Tapi apa ya? Terus ada satu teman kita yang bilang, sorry ya, tapi kok gue mencium aroma laut, dia bilang gitu. Terus gue, iya ya, kayak aroma kita jalan pinggir pantai gitu. Tapi ini di Burgundy di tengah-tengah benua Eropa yang yang ke laut tuh jauh banget gitu ya. Kan nggak mungkin gitu ya, look stupid aja gitu kalau gue ngomong itu bau laut gitu. Tapi terus profesor bilang, benar. Hah? Dari mana gitu ya? Sekarang lihat di batu di bawah, kayak batu-batu gitu tuh. Di kebun itu waktu dia angkat, dia tunjukin itu batu-batunya masih banyak fosil-fosil kerang dan lain-lain gitu. Jadi ternyata 150 juta tahun yang lalu itu nama eranya adalah Jurassic Era, kayak Jurassic Park gitu. Daerah Burgundy itu adalah laut dangkal. Gitu ya. Tapi karena pergerakan tektonik dan lain-lain, akhirnya sekarang menjadi benua Eropa gitu ya. Dan mineral-mineral yang bekas dulu jadi laut itu masih ada di sana dan diserap oleh akar, dibawa menjadi bagian dari gila. Jadi gokil. Iya banget, gue kebayang sih. Gitu. Terus wow. Ya banyak hal-hal yang misalnya kenapa anggur itu menjadi bagian. Kenapa anggur itu pohon anggur itu sebetulnya asalnya bukan dari Eropa, bukan dari Prancis. Oh gitu. Tapi dari Middle East. Asalnya sebetulnya. Bahkan kata anggur sendiri kalau kita baca di Alkitab, anggur bukan wine tapi grapes. Iya. Itu tuh munculnya di perjamuan-perjamuan, right? Bukan di kitab Kejadian justru. Jadi ceritanya pada saat Nabi Nuh kapalnya sudah berhenti, banjir sudah surut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Dia menanam anggur. Dia bahkan kata grapes ini udah muncul di kitab Kejadian. Wow. Dan tempat dia kapalnya berhenti itu diyakini di Gunung Ararat, kan daerah di Georgia, perbatasan Georgia Turki gitu. Jadi dipercaya anggur itu asalnya dari sana. Tapi bisa menyebar sampai sekarang ke Perancis, di Italia dan lain-lain. Itu karena dibawa perang gitu. Jadi orang dulu kalau perang nggak cuma bawa tombak, nggak cuma bawa panah, tapi bawa wine kemana-mana. Kenapa? Karena ternyata pada saat mereka perang harus minum itu, dan dingin juga kan. Satu itu gitu ya. Kedua, pada saat mereka haus kan harus ngambil minum paling gampang ya dari sungai lah ya, gitu ya. Tapi kan nggak tahu di mana ujung sana ada yang musuh apa enggak. Sehingga akan lebih aman kalau orang itu minum air yang entah dari mana dicampur dengan wine. Karena alkohol kan di sini mematikan. Jadi itu memang bagian penting logistik mereka, sehingga kemanapun tentara itu bergerak, itu mereka selalu bawa bibit pohon anggur, karena tinggal di cut, tancap, sebetulnya bisa tumbuh gitu ya. Nah karena itulah terus kemudian wine itu menyebar sampai ke Eropa. Itu bagian dari sejarah. Dan gue dulu kan sejarah kan zaman kita sekolah kan kayak ngapal mati gitu ya. Pangeran Diponegoro kapan perang 1825 sampai 1830 gitu. Tapi abis gitu nggak tahu lagi ceritanya apa. Tapi ini ternyata anggur wine yang biasa gue minum di meja sambil ketawa-ketawa sama teman gitu. Ada ceritanya ternyata gitu loh. Jadi itu membuat gue tertarik sekali karena sebelumnya pekerjaan gue sebelumnya yang berkutat dengan keuangan, angka, ya itu
kagak ada ceritanya. Gitu aja. Ceritanya mau untung apa rugi gitu ya. Gue sambil minum ini. Please. Yohan, jadi pada saat lo memutuskan untuk menekuni profesi sebagai wine expert dan di usia lo yang bisa dibilang waktu itu masih muda, dan pada saat itu lo tidak melihat ada satu kompetisi atau kompetitor yang doing the same thing kecuali Om William yang udah sangat senior gitu. Keyakinan itu bisa muncul, sedangkan kan pada saat itu market di Indonesia belum terlalu, itu kan belum jadi budaya di Indonesia kan. Minum wine di tahun 2000-an itu kan Yan? Iya. Itu kan baru muncul tahun 2010 kurang lebih, right? Dan banyak wine club di mana-mana, terutama di Jakarta ya, kemudian merambah ke kota-kota besar lainnya. Betul. Iya, gue rasa itu emang penyertaan Tuhan lah yang menurut gue Lewin ya. Jadi emang karena waktu gue mutusin itu gue nggak banyak mikir. Oke. Karena gue intuisi dong, berarti. Sebenarnya nggak intuisi juga ya. Gue cuma merasa gue seneng aja ngerjain hal ini. Oke. Do what you love. Love what you do. Gitu. Terus kayaknya kok kerjaannya keren. Keren. Ya benar, keren. Kayaknya gitu ya. Terus gara-gara buku Rahasia Wine itu menang, itu gue banyak sekali diundang sama negara-negara penghasil wine gitu ya, untuk nulis di artikel-artikel, dan mereka berharap ada buku selanjutnya gitu. Jadi jalan-jalannya gue rasa juga waktu itu menarik gitu. As simple as that, nggak terlalu mikir panjang gitu ya. Kalau dulu kan ada istilah dulu yang gue inget, kalau red wine pairingnya harus dengan red meat. Dan kalau white wine pairingnya dengan white meat. Tapi sekarang gue nggak ngeliat itu lagi gitu. Kayak lo bisa makan rendang dengan red wine atau white wine dan lain-lain gitu. Terus lifestyle udah jadi berubah. Apa betul kayak gitu ya? Betul. Karena itu is really preference, tiap orang beda-beda. Jadi gini, red wine and red meat dulu lah ya, kita bicara itu. Jadi sebetulnya itu adalah patokan yang paling aman. Oh, paling aman. Nggak mungkin salah, tapi bisa jadi membosankan gitu ya. Karena di Prancis sendiri kalau lu ke daerah Burgundy, mereka punya makanan lokal yang namanya coq au vin. Jadi ayam jantan, which is white meat, yang dimasak, disemur gitu dalam dalam kaldu dan anggur merah. So it's mix. Iya. Jadi sebetulnya taste-nya akan lebih kuat nanti di rasa kaldu dan red wine-nya gitu ya. Sehingga kita pairing-nya pun dengan red wine. Gitu, karena sausnya juga dari red wine gitu ya. Jadi meskipun white meat, tapi minumnya boleh red wine. Gua sendiri Win kalau ke ke restoran Jepang makan sashimi gitu ya. Kalau tunanya bagus, gua buka Pinot Noir malah, which is red wine. Karena itu dua cocok banget. Karena apa? Sama-sama strong. Tuna? Iya, betul. Gua rasa kan? itu. Jadi match banget. Gua kalau makan abalon ya di Chinese restoran gitu, gua minum itu bukan abang tukang balon kan, abalon. Gue juga penasaran, gue mau nanya ke lo, tapi nanti bisa dijawab abis ini, Yohan. Gue pernah juga datang ke vineyard here and there gitu. Terus gue juga pernah datang ke salah satu produksi anggur, dan gue lihat metode pembuatan anggur sekarang sudah berbeda. Kalau dulu masih sangat tradisional, yang dijual gitu ya. Sekarang udah dengan processing dan segala macam. Betul. Gue penasaran sih, gue pengen tahu apakah memang hasilnya akan berbeda dengan cara yang sangat tradisional dengan cara yang sangat modern. Ya sama kayak misalnya gini, kalau lo masak di dapur, lo ngulek akan berbeda dengan bumbu dapur itu, misalnya bawang merah, lo ulek hasilnya beda dengan bawang merah lo blender. Kita temuin jawabannya abis ini ya. Oke. Terus ya kalau misalnya teman-teman winners makan kelapa muda nih, kelapa muda gitu di batok. Coba deh sekali-sekali ya makan kelapa muda di batok. Terus kalau kita udah habis air kelapanya, kan kita suka dikasih sendok tuh. Kita kerok-kerok kelapanya gitu kan. Tapi temen gue pernah bilang gini, Yohan, temen gue bilang gini, jangan pakai sendok. Jangan pakai sendok. Lo pakai si batok itu yang dibikin seperti sendok. Oh, oke. Dan begitu dibelah untuk kita kerok dengan si batok yang udah dibuat seperti sendok, lo bandingin rasanya. Dan gue coba itu is totally different.
Masa? Sumpah mati. Jadi kayak kalau ada logam ketemu dengan natural gitu ya, bahan-bahan yang natural, itu reaksinya akan berbeda dibanding kalau dia natural dengan natural. Dan gue ngelihat signifikan, Interesting. taste yang bener-bener totally different. Interesting. Ih gila deh. Nah apakah Yohan, yang tadi gue tanya ke lo, kalau wine itu dengan cara tradisional yang zaman dulu gue tahu diinjak-injak, dan gue juga nggak tahu beberapa wine yang dari dulu gue minum itu betul-betul karena memang diinjak atau memang udah processing teknologi. Iya. What do you think? Bedanya sebetulnya gini, teknologi itu membuat proses produksi wine menjadi lebih efisien, itu aja. Jadi Lebih kalau efisien. dulu untuk dapetin jus yang perlu orang sekampung buat injak-injak, sekarang cuma belum butuh satu alat doang. Belum Kak, ya kan? Pernah Aromanya dari situ, Win. Iya, betul. Kayak abang-abang tukang bakso kan. Narik bihun gitu dia habis ngapain gitu. Oke, jadi more efficient. More efisien aja gitu. Tapi lo pernah compare nggak? Kayak gue Apanya? mengcompare si kelapa muda itu, lo pernah mengcompare nggak? Gini, kalau gue mengcompare Bagus sekali bahasa gue ya, wine mengcompare. ya, membandingkan wine produksi zaman dulu sama zaman sekarang memang beda. Zaman sekarang beda. ya, zaman sekarang itu lebih clean kalau menurut gue gitu ya, lebih clean karena dalam arti ini ada yang namanya proses dirty fermentation, di mana fermentasi itu terjadi karena ragi yang ada di sekitar kita. Jadi di udara yang kita hirup ini ada ragi, Win. Oh gitu? Iya, di kulit anggur itu juga ada ragi gitu. Jadi zaman dulu orang mengandalkan alam. Jadi anggur dikumpulin, dipres, dulu aja didiemin gitu. Nanti dia fermentasi sendiri. Nah, kalau sekarang kebanyakan menggunakan yeast yang udah di culture. Gitu ya, dan itu lebih spesifik lagi untuk red wine kah, untuk white wine kah, ada ragi yang misalnya working temperature-nya tertentu supaya menghasilkan rasa tertentu. Jadi ya itu kayak kayak misalnya dulu orang bikin ayam panggang gitu ya, wah yang main dipanggang aja gitu. Tapi sekarang ada yang namanya sous vide, cialah, dipanasin pelan-pelan gitu ya, lama, slow cook gitu ya. Hasilnya beda. Teknologi memberikan kemungkinan baru terhadap proses produksi yang lebih efisien, lebih efisien menurut gue. Oke, ini juga banyak bicara soal kemungkinan dan kata efisien. Gue akan ambil 2 kata kunci lo untuk sebuah challenge berikut ini. Kemungkinan lo akan menjawab secara efisien dalam waktu 1 menit. Perasaan gue nggak enak nih. Sekian banyak pertanyaan. Gue udah siapin 80 pertanyaan, but I don't think orang bisa menjawab dalam 1 menit. Furla, dua aja. Kita pengen tahu lo bisa jawab pertanyaan dengan cepat dalam 1 menit berapa banyak. Siap. Ready? That's right. Oke. Siapakah manusia terseksi di Indonesia? Erwin Parengkuan lah ada lagi. Mending dikacangin atau ngacangin? Ngacangin kali ya. Kenapa Superman celana dalamnya di luar? Karena kalau di dalam Superman. Pilih keasinan atau kepahitan? Keasinan. Sayur asem atau sayur lodeh? Sayur lodeh. Tahu atau tempe? Tim tempe gua. Mending mimpi buruk atau ketidihan? Mimpi basah boleh nggak? Terus? Skip. Saya bisa meneteskan air mata kalau gue lihat orang sedih aja bisa gue sedih, weh. hal apa yang membuatmu menjadi bahagia? Anjing ini dalam nih. Cepat. Time's up. Mendapatkan apa yang gue inginkan. Kalau ngupil buang kemana upilnya? Ke bawah meja. Sukses itu kalau saya Apa sorry? sukses. Oke. 10, 10. Keren. Kenapa lo nggak mau jawab pertanyaan gue sebelumnya tuh? Yang mana? Yang pas. Apa yang buat bahagia? Bukan, itu kan lo udah jawab. Mimpi buruk atau ketindihan? Ya kan? Lo tadi nggak jawab kan? Nggak jawab. Lo nggak jawab. Kenapa? Atau lo bingung untuk memilih? Dua-duanya nggak enak soalnya, Win. Iya asli. Gue juga sambil nulis gini, apa ya yang bikin orang pusing dan Lo juga jahil bikin pertanyaan kayak begini. Oke, Yon, balik lagi ke Yes. soal wine.
wine berkarakter, wine punya historical yang sangat variety. Terus wine juga kemudian diproses dengan cara-cara modern yang lebih efisien. Kita juga tahu bahwa wine itu nggak cuma white wine dan red wine, ada macam-macam jenis wine. As a wine expert, lo adalah orang yang paling tepat untuk memberikan informasi ini. Berapa banyak jenis wine di dunia ini? Banyak banget ya. Cuma Seriously? iya banyak banget. Cuma ada banyak cara mengkategorisasi gitu ya. Buat gue yang paling gampang mengkategorisasikannya adalah satu berdasarkan warna, red wine, white wine, rosé yang warna pink gitu ya. Atau berdasarkan ada bubble-nya atau enggak. Yang ada bubble-nya namanya sparkling wine, yang enggak ada bubble-nya namanya still wine. Ada juga yang dibuat dengan cara fermentasi biasa, atau ditambahin alkohol pada proses pembuatannya, ditambahin spirit, itu namanya port atau sherry. I like port. Fortified wine. Wow, who doesn't man? It's good. It's really good. Yeah. Okay. Jadi atau ada orang juga yang bisa berdasarkan jenis anggur. Wah, kalau itu banyak banget. Banyak banget gitu ya. Gue masih ingat ya, Johan. Gue masih ingat lo pernah nanya pertanyaan ini ke gue long ago. Lo bilang gini, Win, kalau lo punya duit, let's say misalnya 200.000 rupiah, lo belanja ke supermarket atau ke wine cellar untuk lo beli wine, lo pilih wine mana? Jangan gitu. Pilih wine dari Australia, California, Prancis, wine mana lagi tuh? Pokoknya sebut 2 lagi. Mana lagi sih yang populer? Chile. Chile, satu lagi apa gitu ya? Iya. Terus gue mikir gini, kepala gue, ya of course ya kalau wine tuh Prancis dengan uang 200.000. Terus lo bilang gini, enggak, lo harus Chile. Gue bilang, hah? Kenapa Johan? Terus Johan bilang gini, karena labornya murah. Betul. Lo dapat uang, lo keluar uang 200.000 untuk membeli wine Chile yang labornya murah, tetapi kualitasnya jauh lebih baik dibanding lo spend 200.000 untuk wine dari Prancis dengan labor yang lebih mahal, tentu kualitasnya lebih rendah. Betul ya? Iya, jadi dalam proses pembuatan wine, cost structure paling mahal itu 2, cost of land sama sama cost of labor gitu ya. Nah, di negara-negara yang seperti Chile, Argentina, cost of labornya lebih murah daripada di Europe gitu ya. Sehingga cost of production mereka lebih murah, sehingga memang negara-negara seperti itu mampu membuat wine yang kualitasnya bagus gitu ya, tapi harganya nggak bikin sebel. Sebenarnya kalau di Indonesia dengan udah berbagai macam supplier wine masuk gitu ya, lo apa advice yang bisa lo sampaikan ke teman-teman winners ini untuk bisa memilih wine yang pas untuk mereka di luar preference ya? Maksudnya tips untuk beli wine. Misalnya let's say gue punya uang 250.000 untuk membeli wine. Terlepas dari tips preference gue ya, karena mungkin ada white, red, and rosé dan segala macam. Terus yang tadi lo bilang Chile aja lebih bagus gitu. Tapi ada tips lain nggak yang bisa lo share ke teman-teman? Gini, kalau gue sih pegang merek gitu ya. Jadi, merek. Gue karena setiap merek itu punya karakter ciri khas masing-masing. BMW sama Mercy meskipun sama-sama Jerman gitu ya, tapi beda. Yang satu mewah, yang satu lebih sporty. Gitu. Dan gayanya BMW itu pasti sporty. Gitu ya. Wine juga sama, Win. Jadi gayanya, let's say kita bicara wine lokal lah ya, misalnya gayanya Hutton sama gayanya Sababe beda, gitu. Nah kalau lu udah suka satu merek, biasanya produk-produk mereka yang lain gayanya nggak terlalu jauh dari situ. Gitu. Tapi yang gue selalu sarankan adalah pilihan wine tuh banyak banget, ya. Gue ngebayangin jangan kan orang yang udah biasa, yang teman-teman yang jarang minum wine gitu. Gue aja sekarang kalau masuk toko wine overwhelmed gue. Karena terlalu banyak choice. Banyak banget nih, dan banyak wine-wine baru yang gue belum pernah coba sebelumnya. Yang gue selalu lakukan dan gue selalu sarankan adalah nanya sama yang sommeliernya atau penjaga tokonya. Kalau gue selalu begini, gue suka red wine misalnya, nggak terlalu asam, nggak terlalu cepat, alkoholnya full body, budget gue segini. Mereka akan ngasih advice. Mereka akan ngasih advice. Daripada kita so tahu.
Exactly. Karena wine itu ya teman-teman. Jadi kalau kita minum bir atau minum vodka atau minum whisky gitu ya, itu ya rasanya dia konstan gitu, stabil Iya, gitu ya. iya. Wine merek yang sama, beda tahun rasanya bisa beda. Win. Tapi Masalahnya di situ gitu. Tapi Jadi- betul gak sih kalau makin tua wine soul-nya udah hilang? Ah itu betul. Jadi banyak Betul. itu benar. Win. Jadi banyak orang yang salah ngerti malah. Mereka bilang Padahal "Wah, makin tua makin mahal bagus," gitu kan. Makin tua makin mahal, yes benar. Iya kan? Tapi makin tua makin bagus enggak juga. Jadi gue kebetulan gue pernah ngurusin personal wine sellernya, gue nggak bisa sebut nama lah ya. Tentu. Krem de la creme ya. Inisial juga nggak usah lah ya. Nggak usah. Lo ngasih inisial, ya nggak usah lah ya. Jadi dia punya di rumahnya dia doang itu value-nya itu puluhan M. Wow. Gitu, wine-nya tuh puluhan M gitu. Dan yang paling tua yang gue pernah lihat di situ adalah Chateau Margaux dari Bordeaux 1924, gue inget banget. 1924. 1924. My goodness. Terus kebetulan dulu 100 tahun, hampir 100 tahun. Iya, kebetulan yang winemakernya Chateau Margaux yang dulu yang sekarang udah meninggal, kebetulan gue kenal. Gue foto dong, Iya, gue foto, lo kirim. gue email, Yo. gue tanya, ini masih drinkable nggak? Dia bilang kagak, itu udah jadi cuka, dia bilang gitu. Jadi collectibles items berarti ya. Tapi collectibles item karena punya wine itu menunjukkan kelas lo. Betul. Gitu. Tapi apakah bisa diminum? Ya mules sih kalau diminum karena udah jadi cuka. Jadi gitu. umur berapa yang paling tepat? Nggak bisa ngomong, Win. Nggak bisa. Really? Nggak bisa ngomong. Kayak Karena misalnya di tergantung- bawah 5 tahun gitu? karena atau di bawah tergantung umurnya. Tergantung kondisi pada saat dia dipanen. Misalnya ya. aduh, lu- complicated banget ya. Aduh, repot, Win. Makanya profesi wine expert itu ada duitnya karena itu gitu. Nggak gampang. Iya. Misalnya ada yang wine yang terkenal Chateau Petrus misalnya 1982 itu terkenal banget, itu legendary gitu ya. Itu harganya luar biasa mahal. Tapi yang 1984 yang 2 tahun lebih muda, Iya. harganya jauh di bawah. Wow. Dan yang 1982 masih bisa diminum gitu ya, karena dia punya aging potensial yang luar biasa. Yang 84, apalagi yang 87, nggak bisa. Gitu. Same brand. Same brand yang bikin sama, tapi cuacanya berbeda pada waktu dipanen. Kan ada istilah ya, kata orang-orang Jerman nih. Kalau lo lagi minum bir, abis itu lo minum wine, is good. Masa? Iya, Oke. temen gue bilang gitu. Nah, Tapi jangan lo balik. Abis lo minum wine, lo minum bir. Gue bilang kenapa? Nista hidup lo. Maksudnya turun derajat. Campurannya berbeda gitu. Iya. Maksudnya ranking of alkoholnya lebih drop gitu. Iya, Bikin iya. lo kacau gitu. Iya. Besok bekode lo. Kalau di wine ada kayak gitu nggak ya? Maksudnya kayak abis lo minum white wine, lo boleh minum rosé dan lo baru lo boleh minum red wine. Jangan lo balik misalnya. Ada aturan gitu juga nggak, Yohan? Ini stupid questions ya. aturan seperti itu gue nggak pernah dengar sih sebetulnya. Oke, jadi gua ngarang. Oh, tapi kalau di wine, bahkan kalau di jamuan-jamuan yang yang elaborate gitu ya, it's very common kok. Kita pertama duduk dikasih champagne dulu, habis gitu keluar salad kita dikasih white wine, habis gitu kita minum rosé, minum red wine. Red wine juga ada beberapa, terakhir cheese keluar dikasih port gitu. Iya. Tapi kalau kebalik ya, gue nggak pernah sih. Paling atas. Port. Iya benar. Paling tinggi gitu Paling maksudnya. powerful ya. Iya. Kalau abis minum port, minum white wine ya cemplang ya. Benar. Make sense. Make sense ya? Oke, Yohan. Nah, buat teman-teman yang juga pengen tahu, ternyata Yohan itu nggak cuma sekedar wine expert. Dulu belajar finance ke luar negeri. Statistik gue, Win. Oh, statistik bukan finance. Postgrad gue di statistik. Lebih gila lagi. Terus kemudian balik ke Indonesia. S2 gue statistik. Jadi wine expert. Terus juga Yohan bahkan belajar banyak tentang positive psychology and so forth. Kita pengen tahu juga ya. Tadi kan Yohan sempat memilih batu tadi harmony. Ini gimana sih bisa catch up dengan berbagai macam multidisiplin yang keren?
Jadi seseorang yang expert di bidangnya ya bukan berarti harus berhenti belajar. Kita istirahat dulu yuk, nanti kita balik lagi. Yohan Handoyo, wine expert yang juga punya minat belajar terus-menerus. Ini banyak ya teman-teman yang udah datang sini sharing tentang ya kita mesti belajar terus jadi lifetime student gitu. And I absolutely agree. Yeah. Lo pernah belajar di bulan Mei tahun 2022 kemarin dapetin sertifikasi tentang positive psychology, and gue suka banget dengan that terminology yang hidup di dunia psikologi modern ya, positive psychology. Keren. Iya keren banget, dari University of Pennsylvania. Iya, betul. Dan lo sebelumnya juga pernah dapetin berbagai macam sertifikasi di luar negeri, right? Iya. Ceritain dong Yohan, why you never stop learning? Oh, karena gue tuh sebenarnya terinspirasi orang-orang, banyak orang lah yang hadir dalam hidup gue gitu ya. Contohnya Pak Bondan Winarno misalnya gitu ya. Pak Bondan Winarno itu kuliah aja nggak lulus loh, kuliah arsitek gitu ya. Tapi bisa jadi wartawan, terus bisa jadi ahli kuliner segala macam gitu ya. Dan kalau ngobrol sama dia tuh gue bingung nih orang tuh bacaannya apa sih? Karena dia bisa apa namanya? Luas. Ya kayak ngobrol sama lo bisa 7 hari 7 malam nggak berhenti gitu ya. Karena lo tuh bisa apa namanya? Ya sama juga ngobrol sama lo nggak kelar-kelar. Terus aja lagi ada segelas wine. Nah, segelas aja juga Bin. Nah, positive psychology itu menarik buat gue karena waktu gue pelajarin ya, ternyata ilmu psikologi yang biasa, bukan biasa, yang mainstream lah gitu ya. Itu tuh mempelajari bagaimana orang-orang yang punya masalah psikologis, anxiety lah, apalah gitu ya, supaya bisa punya mental issue gitu kan anak Jaksel zaman sekarang. Betul. Bisa balik lagi ke normal. Tapi positive psychology bicara bagaimana orang normal bisa lebih maksimal. Ini ranahnya itu dulu diambil buku-buku psikologi populer lah kayak misalnya Dale Carnegie, David Schwartz segala macam gitu. Nah, tapi si Martin Seligman ini membuatnya menjadi science gitu ya. Jadi kalau science itu kan 1 ditambah 1 pasti 2 gitu ya. Mau lu ulang berkali-kali juga pasti hasilnya 2. Jadi ada metode-metode yang dia kembangkan yang kalau kita praktekkan itu membuat hidup kita, emotional well-being kita menjadi lebih bagus. Dan ini menurut gue menarik karena berapa lama lo ambil? Oh masih sampai sekarang masih. Jadi, gitu? Masih. Oh seriously? Iya. Oh ini keep going on? Keep going. Wow. Apa namanya? Jadi ada beberapa modul gitu ya. Gue sekarang masuk modul ke-3. Grit yang ngajar si Angela Duckworth yang nulis buku Grit itu. Yang ternyata juga muridnya Martin Seligman dia. Oh ya? Jadi menurut gue menarik karena gue merasa gue pengen dong punya well-being, emotional well-being yang lebih lebih baik, lebih stabil, gitu. Lebih powerful. Betul. Dan terutama memang kebetulan anak gue sendiri punya challenge dengan anxiety gitu ya. Dan saat itu gue struggle untuk mengerti kenapa sih kok lu mengalami anxiety. Malah sempat gue tuh merasa mental lembek lah gitu, mental tempe lah gitu ya. Ternyata enggak, the struggle is real ternyata buat mereka gitu ya. Zillennials gitu. Dan itulah kenapa gue tertarik mempelajari ini dan bagus. Gue menyarankan teman-teman kalau tertarik ya mulai dari bukunya dulu kali ya. Iya. Right? And then if you interest you can jump to other more extended programs. Betul. Okay. And then that's really impactful to you, right? Lebih apa akhirnya setelah lo udah masuk ke level yang great sekarang? Paling tidak membuka wawasan. Paling tidak membuka wawasan gue bahwa mental issue itu real gitu ya, dan challenge yang dihadapi anak-anak sekarang si zillennials ini itu juga real gitu ya, karena mungkin sosial media ya, sosial media pressure itu gede banget sih. Terus COVID kemarin membuat mereka tidak bisa berinteraksi gitu ya. Krisis ekonomi kita nih gila. Anak-anak milenial itu kan lahir tahun 80 sampai 2000 ya gitu. Itu mereka udah ngalamin krisis apa aja?
Iya. Krisis 98, krisis Kalau 98 kita X, tapi di atas itu ya. Betul. Oh iya betul. Amerika. Iya, subprime. crisis, yes. Terus sekarang COVID baru selesai, perang lah segala macam gitu. Jadi pressure-nya memang real menurut gue. Jadi penting sih untuk bagaimana kita belajar mencari cara untuk meningkatkan well-being kita secara emosional. Karena itu kan root cause-nya ya. Maksudnya itu root-nya gitu. Betul. Core-nya gitu. Betul. Kalau kita sendiri tidak bisa control and understand our psychological aspects, you cannot connect with anyone. Betul. Right? Betul. Johan, thank you for coming. Win, thank you for coming. Thank Ini you for having me. ada buku. Waduh. Lo bisa cara-cara tulis-tulis. Oke. Itu gue pengen tahu apa yang ingin lo tuangkan di dalam. Ini apa nih isinya? Mantra? Ya, gua demen sih ngumpulin those kind of things. Karena bisa jadi very nice memorabilia for us. For me especially, dan teman-teman sekalian, kita belajar hari ini bahwa satu profesi yang tadinya tidak umum kemudian bisa menarik karena ada rasa penasaran. Jadi teman-teman sekalian, para winners, kalau ingin menjelajah luasnya dunia ini, coba gali dulu minatnya seperti Johan Handoyo yang cerita ya suka aja sama wine yang punya berbagai macam background dan cerita yang sangat dalam dan sangat kaya, dan kemudian ditekuni dengan serius dan bikin buku, kemudian mendapatkan penghargaan internasional Gourmet Cookbook Award di tahun 2007, kemudian membawa Johan keliling dunia menjadi pembicara terkenal, dihargai dan dinilai tinggi. Terus juga masih terus belajar di University of Pennsylvania tentang positive psychology. Sekarang udah di level grade. Dan tadi Johan sempat cerita bahwa kacamatanya berubah dan melihat anak-anak zaman sekarang. Ya kita juga ngerasain ya, gesekan setiap generasi itu berpotensi untuk menciptakan banyak jurang, termasuk jurang membangun hubungan dan jurang komunikasi. Jadi kalau kita bisa leverage our ketertarikan untuk belajar banyak hal di dunia yang sangat menarik, ya at the end of the day we can be very balanced dan juga bisa harmony seperti batu yang dipilih oleh Johan. Tadi dia udah taruh tuh spidol, diambil lagi. Kurang titik. Kurang titik. Dasar perfeksionis. Johan, coba tolong bacain Johan, apa yang lo tulis. Thank you for inviting me to your show. Semoga selalu menjadi inspirasi buat yang lain. God bless you, always win. Thank you Johan. Gua punya gift juga buat lo. Aduh, buat ngopi-ngopi, jangan ditaruh wine. Wah, ya. ini penting banget ini. Ini penting banget. Penting banget. Erwin and Friends. Erwin's Friends. Karena temannya Erwin itu 1 juta. Banyak banget temannya. Johan, gua mau menutup dan gua mau lo juga melakukannya. Apa tuh? Menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya. So we have to think right, do right, think right, do right, and speak right. Asik. Speak right. Come again. Think right, do right, speak speak right. right. Asik. 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 Bisa Dewi.